أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min corona wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Al-Hujurat
ayat 11. Jadi surat Al-Hujurat ini artinya kamar-kamar, surat yang ke-49, jumlahnya ada 18 ayat, dari ayat ke-1 sampai ayat 18. Mari kita hendaknya dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita hendaknya memahami surat ini supaya kita semuanya akan mengerti jati-jati diri kita masing-masing. Mari kita lihat maknanya dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 11 tadi. Allah berpesan kepada kita, hendaknya kita berhati-hati untuk berkata-kata yang baik, untuk berhati yang baik, untuk berpikir yang baik, dan berbuat dalam keseharian kita. Hendaknya kita harus berhati-hati, hendaknya senantiasa beriman, bertakwa, dan senantiasa beramal soleh. Demikian juga kita juga menasehati di dalam kebenaran, dan kita juga senantiasa menasehati dalam kesabaran. Insya Allah kita tidak akan merugi hidup di dunia ini apabila kita senantiasa beriman takwa, kemudian senantiasa beramal soleh, dan senantiasa mengajak diri, keluarga besar, dan umat untuk senantiasa dalam kebenaran al-Islam ini, dan mengajak umat ini untuk berlaku sabar di dalam melaksanakan taat kepada Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah, sabar di saat kita jaya, dan sabar pada saat kita jatuh miskin atau fakir. Kita pada saat sehat, kita juga harus sabar mempergunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat datangnya sakit, kita juga harus bersabar dan kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hujurat ayat 11, dalam ayat ini Allah mengingatkan kaum muslimin supaya jangan ada suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat dari mereka yang mengolok-olokkan. Jadi jangan sampai kita sebagai orang yang beriman takwa suka olok-olok. Kalau suka olok-olok nanti jadi olo itu elek, ya. Jadi orang-orang yang beriman tuh hendaknya menjaga ucapannya dan perbuatannya dari hal-hal yang percum tak bergun, yaitu ucapan yang tidak berguna, perbuatan yang tidak berguna itu hendaknya untuk dijauhi, apalagi olok-olok. Lihat surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Mereka orang yang beriman takwa yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus itu, mereka senantiasa menghindari dari ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. Apabila orang itu suka berolok-olok, coba kita lihat, pasti itu karena hatinya mati dan dikarenakan hatinya sakit berpenyakit. Bisa dicek di surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Hatinya mati dan
Surat Al-Baqarah 8 sampai 20, orang yang hatinya busuk. Kita doakan mereka umat ini agar mendapatkan al-Islam sehingga dia bisa berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan orang yang sakit hatinya mudah-mudahan dia mendapatkan taubatan nasuha. Surat 66 At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Amin ya robbal alamin. Demikian pula di kalangan wanita jangan ada segolongan wanita yang mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu pada sisi Allah lebih baik dan lebih terhormat dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Laki-laki yang enggak boleh olok-olok, wanita juga enggak boleh olok-olok, anak kecil yang enggak boleh olok-olok, anak besar yang enggak boleh olok-olok. Pokoknya olok-olok itu adalah suatu perbuatan yang olo. Olo itu adalah suatu perbuatan yang jelek yang harus kita jauhi. Oleh karena itu orang-orang yang mau pergi haji dan umroh, dia harus membersihkan perilaku, ya, yang namanya RFJ itu. Ada perilaku rafas, ada perilaku fusuk, ada perilaku jidal, ya. Hendaknya orang yang mau pergi haji dan umroh, mau menunaikan ibadah haji dan umroh harus belajar taubat suci. Di sana juga harus melakukan hal-hal yang suci. Dan setelah pulang ke Indonesia diharapkan juga senantiasa berada di dalam ucap dan perbuatan yang suci. Bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Ya, hendaknya senantiasa berbekal kita ini dengan iman dan takwa. Insya Allah dengan iman dan takwa yang kokoh itu, RFJ, rafas, fusuk, jidal itu, yang namanya olok-olok, suka bertengkar dan lain sebagainya itu akan hilang, akan dihilangkan oleh Allah, sehingga kita akan berperilaku, berkata yang baik dan berbuat yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang kaum mukminin mencela kaum mereka sendiri, karena kaum mukminin semuanya harus dipandang satu tubuh yang diikat dengan kesatuan dan persatuan. Oh, jadi ternyata kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat itu diibaratkan seperti satu tubuh. Ya, tubuh kita itu loh, ada jasmani, ada rohani. Makanya kudu rukun, anggota tubuh satu dengan yang lainnya harus rukun, harus kompak, ya. Atau seperti bangunan yang satu dengan yang lain itu saling sinergi, saling kuat menguatkan. Ojo sampai bercerai-berai, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Kita akan mendapatkan apa? Kalau kita bercerai-berai, ya kita akan mendapatkan kehinaan dari Allah, karena orang yang bercerai-berai itu tidak bisa kuat. Akhirnya jadi koncone setan, naudzubillah. Allah melarang pula memanggil dengan panggilan yang buruk, seperti panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata hai fasik,
hai kafir, hai apalah kata-kata nama-nama yang jelek-jelek. Jangan, panggillah panggilan-panggilan yang baik. Apalagi kalau manggil dengan panggilan yang jelek, orangnya marah, itu namanya dosa. Apalagi temannya dipanggil dengan nama binatang, itu juga dosa. Makanya hati-hati ya. Tersebut dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim dari An-Nu'man bin Bashir, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih mengasihi dan sayang menyayangi antara mereka seperti tubuh yang satu. Bila salah satu anggota badannya sakit demam, maka badan yang lain merasa demam dan terganggu pula. Riwayat Muslim dan Ahmad dari An-Nu'man bin Bashir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada rupamu dan harta kekayaanmu, akan tetapi Ia memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rupamu yang tampan, rupamu yang cantik, kekayaanmu yang banyak, apabila hatimu hati yang mati, maka tidak berguna semua rupa jasmani, rohani dan harta bendamu. Contohnya siapa? Contohnya adalah Abu Lahab. Ya, ganteng rupane, ayu bojone, sogeh, tapi kekayaannya dibuat memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia dilaknat, orangnya masih hidup, informasinya masuk neraka sudah didapatkan. Buka surat Al-Lahab, surat ke-111. Oleh karena itu, apabila kita diberikan rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kalau kita itu bercermin, kita harus berdoa, Allahumma kama hasanta kholqi fahasin khuluqi. Ya Allah, baguskanlah rupaku, tampanku, cantikku, dan perbaiki pula akhlakku. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam, tampan tapi beriman, takwa, sopan santun. Sayyidatina Aisyah, cantik dan juga anggun, sopan santun, beriman, takwa. Makanya janganlah rupa-rupa kita dan kekayaan kita menjadikan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sombong, ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Naudzubillah. Hadis ini mengandung isyarat bahwa seorang hamba Allah jangan memastikan kebaikan atau keburukan seseorang semata-mata karena melihat kepada amal perbuatannya saja. Sebab ada kemungkinan seseorang tampak mengerjakan amal kebaikan, padahal Allah melihat di dalam hatinya ada sifat yang tercela. Jadi kita tidak tahu, makanya kita harus berhusnudzon. Jangan suka memata-matai orang, mencari-cari kesalahan orang
Semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Iku wong aneh tapi nyata. Ya. Sebaliknya pula mungkin ada orang yang kelihatan melakukan sesuatu yang tampak buruk, akan tetapi Allah melihat dalam hatinya ada rasa penyesalan yang besar yang mendorongnya bertobat dari dosanya. Maka amal perbuatan yang tampak di luar itu hanya merupakan tanda-tanda saja yang menimbulkan sangkaan yang kuat, tetapi belum sampai ke tingkat meyakinkan. Loh, hati-hati ya, harus belajar husnudon. Allah melarang kaum mukminin memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk setelah mereka beriman. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam menafsirkan ayat ini menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang pernah di masa mudanya mengerjakan suatu perbuatan yang buruk, lalu ia bertobat dari dosanya, maka Allah melarang siapa saja yang menyebut-nyebut lagi keburukannya di masa yang lalu, karena hal itu dapat membangkitkan perasaan yang tidak baik. Itu sebabnya Allah melarang memanggil dengan panggilan dan gelar yang buruk. Adapun panggilan yang mengundang penghormatan tidak dilarang, seperti sebutan kepada Abu Bakar dengan As-Siddiq, kepada Umar dengan Al-Faruq, kepada Utsman dengan sebutan Zu An-Nurain, kepada Ali dengan sebutan Abu Turab, dan kepada Khalid bin Walid dengan sebutan Saifullah, pedangnya Allah. Panggilan yang buruk dilarang untuk diucapkan setelah orangnya beriman, karena gelar-gelar untuk itu mengingatkan kepada kedurhakaan yang sudah lewat dan sudah tidak pantas lagi dilontarkan. Barang siapa yang tidak bertobat, bahkan terus pula memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk itu, maka mereka dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang dolim terhadap dirinya sendiri, dan pasti akan menerima konsekuensinya berupa adab dari Allah pada hari kiamat. Oleh karena itu, hati-hati kita di dalam hidup ini. Kita hidup dengan diri kita, dengan keluarga besar kita, dengan masyarakat kita, hendaknya berhati-hati di dalam berkata, kata, dan berbuat. Bisa jadi dengan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyebabkan kita berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat surat 39 Az-Zumar ayat 71 sampai 72, diseret ke neraka bersama-sama ya, dengan konco dan koncinya semuanya itu, karena dua blek ya, suka berolok-olok dalam hidupnya ya, suka mengolok-olok orang beriman. Oleh karena itu, tetaplah kita berucap dan berbuat yang baik. Mudah-mudahan kita bisa berombongan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluarga besar kita, dengan teman-teman kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.